bagaimana pembinaan guru satu itu yang sangat berguna sampai saat sekarang. Mahasiswa atau model ke Pamongan ini terus terang ada rasa kedekatan antara siswa dengan gurunya, dan saya berharap betul Muhammadiyah SMA Muhammadiyah 2 ini akan terus jaya. Berada di kawasan pusat kota Yogyakarta, tepatnya di Jalan Kapas nomor 7 Semaki Umbul Harjo, Yogyakarta, SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta merupakan salah satu amal usaha organisasi Muhammadiyah dalam bidang pendidikan. Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat tidak hanya terkonsentrasi pada bidang keagamaan saja, tetapi memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang berpendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta memiliki moto unggul dalam zikir, pikir, dan skill. Adapun visi kami adalah terwujudnya generasi muslim berkualitas yang mampu mengimplementasikan ilmu pengetahuan, teknologi, berbudaya lingkungan, dan berdaya saing internasional. SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta merupakan kawah candra di muka untuk mencetak para kader-kader Muhammadiyah yang menghasilkan kader-kader muslim yang memiliki kemampuan berpikir handal, berakhlakul karimah, serta memiliki keterampilan yang cukup memadai, sehingga SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta menjadi salah satu sekolah swasta favorit di kota Yogyakarta. Sejarah menunjukkan bahwa proses metamorfosis SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta sangatlah cepat. Berawal dari kediaman Bapak Sarbini, lalu berpindah bangunan sekolah di Jalan Otoprajan, kemudian berpindah ke bangunan di Jalan Bayangkara, berpindah lagi di SD Purwodiningrat, SD Ngupasan dan Suronatan, dan pada akhirnya pada tanggal 8 Januari 1977, SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta menempati gedung baru di Jalan Kapas nomor 7 Semaki Umbul Harjo, Yogyakarta. Untuk mengawali proses pembelajaran, setiap hari diadakan budaya bersalaman antara siswa dengan guru, guru dengan guru sebelum memasuki kelas. Ini merupakan bentuk refleksi dari ajaran Islam tentang senyum, sapa, dan salam. Mengawali belajar mengajar setiap harinya, semua murid dan guru menyanyikan lagu Indonesia Raya secara serentak. Kemudian dilanjutkan dengan bertadarus atau membaca Al-Quran bersama. Ini merupakan bentuk implementasi peningkatan nasionalisme dan ketakwaan kepada Allah SWT dalam rangka beribadah. SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta sebagai sekolah favorit di Yogyakarta menggunakan kurikulum 2013 yang berorientasi pada keaktifan siswa dalam belajar. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas mutu SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta.
dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Maka SMA Muhammadiyah II Yogyakarta mengukuhkan diri menjadi sekolah adiwiyata dengan slogan "Hijaukan sekolahku, selamatkan bumiku". Untuk mendukung program ini, SMA Muhammadiyah II Yogyakarta bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta menyelenggarakan ekstrakurikuler adiwiyata. Pengenalan dan bagaimana perawatan tanaman, peduli akan sampah plastik sekolah dan pengolahan sampah organik menjadi pupuk adalah kegiatan yang dilakukan pada ekstrakurikuler ini. Program pertukaran pelajar atau student exchange merupakan program yang bertujuan mewujudkan visi dan misi sekolah yang berwawasan internasional, belajar budaya, dan gambaran nyata kehidupan siswa Indonesia yang studi di luar negeri. Student exchange yang ada di SMA Muhammadiyah II Yogyakarta ini meliputi Victoria Young Leader Australia Indonesia, Student Exchange Korea Selatan, dan Student Exchange Japan Short Course. Yeah, sure. So, coming to the school, everyone was just coming up to us, walking through the main entrance, and everyone just like laughing and sort of like silently talking to their friends. It was a great experience, and everyone sort of looked at us and started coming up to us and like, oh, photo. And we're like, yeah, sure, take photos. And then Seluruh meeting all the peserta new pengajian people, dimohon meeting my untuk body, mengisi really kursi great yang experience. And masih going to kosong. class the first time, they're all starting. Pengajian Ramadan 1443 Hijriah, pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Yang terhormat Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta, yang kami hormati jajaran pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta, yang kami hormati Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah II Jakarta, yang kami hormati pimpinan cabang dan ranting Muhammadiyah Aisyah Kota Yogyakarta, yang kami hormati pimpinan Ortom Muhammadiyah Kota Yogyakarta, pimpinan Amal Usaha Muhammadiyah Kota Yogyakarta, dan yang kami hormati seluruh warga Muhammadiyah Kota Yogyakarta yang mengikuti acara pengajian Ramadan 1443 Hijriah, baik di gedung ini ataupun mengikuti secara online.
Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita mampu melaksanakan kegiatan pada hari ini. Yang kedua, sholawat bertangkaikan salam selalu kita haturkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Selamat datang di acara pengajian Ramadan 1443 Hijriah. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta dengan tema Revitalisasi Organisasi dan Kepemimpinan Muhammadiyah untuk Peradaban Berkemajuan yang diselenggarakan di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, Sabtu, Ahad, 9 sampai 10 April 2022. Perkenankan saya akan memandu acara pada pembukaan hari ini. Memasuki acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara pengajian Ramadan pada sore hari ini dengan melafadzkan Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Abdul Hafid. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Abdul Hafid. Masuk ke acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri.
Kepada hadirin dimohon untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang berbahagia, memasuki acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Kepada Bapak Dr. Andes Slamet Purwo, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta, yang kami hormati Bapak-bapak pimpinan majelis dan lembaga pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta, yang kami hormati pimpinan daerah Aisyah Kota Yogyakarta, yang kami hormati Ketua PCM dan juga PCA se-Kota Yogyakarta, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala SD, SMP, MTS, SMA, SMK, dan juga MA Muhammadiyah se-Kota Yogyakarta, juga seluruh warga Muhammadiyah yang saat ini menyaksikan acara pengajian Ramadan yang diadakan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama dan utama tentunya marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan juga nikmat sempat, sehingga sampai saat ini kita bisa melaksanakan segala perintah Allah dan juga menjauhi larangannya, termasuk kita bisa menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah ini. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah sebagai amal kebaikan yang nanti akan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita di yaumul akhirah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, baik yang secara offline di Graha Ibnu Sina SMA Muhammadiyah Yogyakarta ini maupun mengikuti acara secara online, kami sampaikan yang pertama adalah atas nama keluarga besar SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta mengucapkan terima kasih kepada pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta beserta jajarannya, teman-teman di MPK yang telah mempercayakan SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta sebagai tempat untuk pengajian Ramadan kali ini. Tentunya kalau ada kekurangan, kekhilafan, atas nama keluarga besar SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan acara berlangsung dengan lancar, kemudian jaringannya juga lancar, kemudian bermanfaat dan barokah bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu yang kami hormati, keluarga besar SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta mohon doanya agar segala persoalan yang sama-sama kita hadapi nanti bisa selesai dengan baik, ya, dengan baik. Kemudian nama baik persyarikatan kita, nama baik sekolah kita tetap menjadi lembaga yang diminati dan juga didukung oleh masyarakat di mana kita berada ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang berikutnya atas nama keluarga besar SMA Muhammadiyah Yogyakarta juga mohon doanya agar sekolah kita ini dan juga sekolah yang lain nanti ketika kita menyambut para peserta didik baru itu animo dari masyarakat
tetap mempercayakan ya sekolah-sekolah kita di Yogyakarta ini bil khusus kepada SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Karena yang rawuh ini adalah pimpinan dari level pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta sampai ke warga Muhammadiyah. Kami sampaikan informasi bahwa di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta masuk pada gelombang kedua Bapak Ibu nggih. Alhamdulillah sekarang sudah ada 130 peserta didik yang betul-betul sudah menautkan hatinya masuk di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta dengan bukti bahwa mereka sudah daftar ulang kan. Ukuran di Muhammadiyah kan sudah daftar ulang. Kalau baru mendaftar kan itu belum jadi ukuran. Kalau sudah daftar ulang, sudah menaruh infaknya di sekolah kita, itu berarti sudah kita catat sebagai siswa yang positif masuk di sekolah kita. Mudah-mudahan nanti pada saatnya tidak ada yang mundur kembali. Karena tahun lalu ada beberapa ya 1, 2, 3, 4, 5 yang mundur. Kita mohon doanya agar mereka yang sudah masuk di sekolah Muhammadiyah itu tidak mundur kembali. Kemudian juga kami sampaikan informasi barangkali di antara Bapak Ibu ada yang baru masuk di ruangan ini kali ini. Ini adalah aula SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta yang pada milad tahun yang lalu diresmikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah kita resmikan menjadi Geraha Ibnu Sina. Jadi namanya adalah Geraha Ibnu Sina yang insya Allah nanti secara kegunaannya, kemanfaatan lebih bermanfaat dan lebih representatif dibanding dengan aula yang kita miliki beberapa waktu yang lalu. Tentunya bantuan arahan dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta dan jajarannya kami ucapkan terima kasih. Barangkali itu yang kami sampaikan Ibu dan Bapak yang kami hormati. Selamat datang pada Ustadz Budi Setiawan di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Demikian yang kami sampaikan, ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon nanti pengajian Ramadan yang 2 hari ini betul-betul kita sempatkan untuk sama-sama meningkatkan kemampuan kita dalam berislam dan bermuhammadiyah agar nanti ibadah kita lebih meningkat dibanding tahun-tahun yang lalu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Slamet Purwo. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta kepada Bapak Ahmad Ahid Mudayana SKM MPH. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ahid Widi Rahmanto selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Al-Ustadz Budi Setiawan selaku pembicara pertama kita pada pengajian Ramadan sore hari ini. Yang saya hormati Bapak-Bapak Majelis Lembaga di lingkungan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah Amal Usaha Muhammadiyah di lingkungan Kota Yogyakarta, Bapak-Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sekota Yogyakarta, dan Bapak Ibu peserta pengajian Ramadan baik secara offline maupun online yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan minimal 2 kenikmatan, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang sehingga bisa menghadiri maupun mengikuti kegiatan pengajian Ramadan yang diselenggarakan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta.
Salawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para keluarga, sahabat dan pengikutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama-tama saya mewakili Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta yang dalam hal ini juga sekaligus sebagai panitia penyelenggaraan pengajian Ramadan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan untuk hadir pada sore hari ini mengikuti kegiatan pengajian Ramadan sampai insya Allah besok hari Ahad tanggal 10 April yang diselenggarakan secara hybrid atau secara blended, yaitu offline dan online. Jika tahun lalu pengajian Ramadan itu kita selenggarakan secara online, alhamdulillah pada tahun ini bisa kita selenggarakan secara hybrid, yaitu offline meskipun masih terbatas jumlah pesertanya karena memang harus memenuhi protokol kesehatan, tetapi juga bisa mengikuti secara online yang sudah kami siapkan dengan platform yang sudah dibantu oleh rekan-rekan panitia. Untuk itu kami dari panitia mengucapkan terima kasih khususnya kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 2 Pak Slamet Purwo yang telah berkenan untuk kami repoti menjadi tuan rumah pengajian pada Ramadan tahun ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pengajian Ramadan tahun ini kami dari panitia mengambil tema tentang revitalisasi organisasi dan kepemimpinan di Muhammadiyah untuk kemajuan bangsa dan negara, termasuk juga kemajuan Muhammadiyah itu sendiri. Yang pertama, ini didasari dari firman Allah surat An-Nisa ayat 58 yang intinya bagaimana kita sebagai umat muslim maupun warga Muhammadiyah khususnya ke depan bisa menentukan pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang adil, baik itu pemimpin bangsa ini, bangsa Indonesia, maupun pemimpin di persyarikatan dari tingkat pusat sampai tingkat ranting, bahkan kepemimpinan di amal usaha Muhammadiyah. Tentunya ini perlu kita pikirkan bersama karena tantangan persyarikatan Muhammadiyah semakin ke depan itu tantangannya semakin luar biasa, baik dari segi internal maupun dari segi eksternal. Maka penting bagi kita untuk mengetahui bersama bagaimana Muhammadiyah memikirkan organisasi, bagaimana kader-kader Muhammadiyah, warga Muhammadiyah memikirkan estafet kepemimpinan, baik estafet kepemimpinan bangsa Indonesia maupun estafet kepemimpinan di Persyarikatan Muhammadiyah. Terlebih tidak lama lagi insya Allah Muhammadiyah juga akan menyelenggarakan muktamar yang kemudian diikuti oleh musyawarah-musyawarah yang berikutnya, yaitu musyawarah wilayah, musdad, muscap, musran dan seterusnya, baik di Muhammadiyah, Aisyah maupun ortom-ortom yang ada di Muhammadiyah. Kemudian selanjutnya kami selaku panitia mohon maaf apabila selama penyelenggaraan pengajian Ramadan nantinya ada kesalahan maupun kekhilafan, mohon dimaafkan. Semoga pengajian Ramadan kali ini membawa manfaat bagi kita bersama, membawa manfaat bagi Muhammadiyah di masa yang akan datang. Amin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Ahid Mudayana, SKM MPH. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta sekaligus membuka acara pada sore hari ini. Kepada Bapak Dr. Andes Ahid Widi Rahmanto, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Ustadz Mas Budi Setiawan dan seluruh narasumber yang insya Allah akan membersamai kita di 2 hari ini. Yang saya hormati Bapak pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta, baik yang sudah rawuh maupun yang belum, karena saya lihat masih ada yang belum rawuh juga. Yang saya hormati Bapak-bapak dari Ketua Ortum tingkat daerah, insya Allah semuanya bisa hadir. Yang saya hormati pula Bapak-bapak Ketua Majelis dan Lembaga di lingkungan pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Yang saya hormati juga Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah se-Kota Yogyakarta. Yang saya hormati Kepala Sekolah seluruh sekolah Muhammadiyah di Kota Yogyakarta, wabil khusus Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 2 ya, sebagai Soibul Bait pelaksanaan penyelenggaraan pengajian Ramadan 1443 ini. Yang pertama dan paling utama, Bapak Ibu sekalian, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang hanya karena rahmat, taufik dan hidayahnya kesempatan pada sore hari ini kita masih diberi waktu untuk melaksanakan satu agenda kegiatan kita, yaitu pengajian Ramadan, insya Allah selama 2 hari ini. Selawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya, insya Allah termasuk kita sekalian yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pengajian Ramadan jangan dijadikan sekedar rutinitas. Karena Ramadan mesti ngenengke pengajian Ramadan. Karena kalau hanya sekedar rutinitas, maka tidak akan ada hasilnya yang baik. Sehingga Bapak Ibu sekalian, monggo ini kita laksanakan, kita ikuti dengan sebaik-baiknya, agar apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam kita melaksanakan puasa, itu rentetannya adalah kita menjadi la'alakum tatakun. Di antaranya adalah meningkatkan ketakwaan ini dengan cara belajar seperti ini. Dan juga Ramadan disebut dengan Syahrut Tarbiyah, bulan pembelajaran, bulan pendidikan. Maka monggo dimanfaatkan kesempatan yang sangat baik ini, nanti akan membersamai kita narasumber yang semuanya sudah qualified. Yang pertama nanti insya Allah Mas Budi Setiawan sudah tidak asing lagi bagi kita. Nanti malam ada Pak Busro Mukodas, kemudian pada saatnya nanti ada Pak Tafsir atau Tamsir ya? Pak Tafsir, ini Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, dan insya Allah akan hadir Pak. Jadi nanti yang melalui online itu Pak Ketua Umum, Pak Prof. Haidar Nasir. Yang lainnya insya Allah akan membersamai kita di sini. Maka monggo dimanfaatkan sebaik-baiknya pengajian ini sampai berakhir besok. Alhamdulillah ini kursi nampaknya sudah mulai penuh. Tadi Pak Slamet agak khawatir, Pak kursi ini kok dereng kebak. Insya Allah nanti akan penuh ya pada saatnya. Ya mudah-mudahan sampai besok berakhir juga akan penuh. Ya, jangan terulang pengalaman di SMA Muhammadiyah 1 tahun pinten Pak Badrudin. Nggone jembare ra mekakat sing teko wong selawe. Tahun pinten Pak Ahid? 2017. Itu kita sangat sakit ketika Pak Mas sinten LPCR Mas Jamal
orang yang sekali berbeliau audiennya hanya sangat sedikit. Ya, setelah kita evaluasi, insya Allah salah satu yang menjadikan pesertanya sedikit adalah tempat. Karena di ujung utara di SMA Muhammadiyah 1. Ya, sehingga kemudian ini kita cari tempat yang di tengah, alhamdulillah bisa terpenuhi. Dan sekali lagi atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta mengucapkan banyak terima kasih, pertama kepada para narasumber, yang kedua panitia pelaksana yang dikomandani oleh Mas Ahid Mudayana, dan juga kepada SMA Muhammadiyah 2 yang kali ini ketempatan untuk pengajian Ramadan pada tahun ini. Barangkali tahun-tahun yang akan datang saya kira memang lebih baik digilir tempatnya, tapi yang memenuhi syarat itu kan. Ya. Nah, nanti ya di sini kemudian geser ke sebelah barat sedikit juga bisa itu kan, atau mungkin nanti pinjam di UAD, saya kira juga boleh lah itu ya, untuk tempatnya biar tingkat kehadiran juga tinggi karena jarak tidak menjadi masalah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ini mumpung saya ketemu dengan bapak-bapak pimpinan, baik di pimpinan di amal usaha maupun di pimpinan persyarikatan, kasus yang menimpa anak kita pelajar SMA Muhammadiyah 2 monggo menjadi iktibar. Ini sangat menyakitkan bagi kita. Sampai sekarang pelaku dinyatakan belum diketahui. Ini kan rodo aneh bagi saya, nyon ngapunten, bukan saya tidak percaya dengan polisi. Wong nangkep teroris sing kaya ngono wae langsung cek ning dindi bahkan ditembak barang. Ini kok hanya itu susah sampai sekarang. Ada apa? Ya, maka monggo Mas Budi Priyono, Pak Kepala Sekolah, Mas Didik Dasmen dan juga MHH monggo dikawal. Dan juga yang paling penting adalah jangan sampai sekolah dirugikan, jangan sampai persyarikatan dirugikan. Saya khawatir ada upaya-upaya untuk memelintir berita. Kemarin sudah banyak berita di media sosial sudah ketangkep dan sebagainya. Wong ngurung ono apa-apa kok sudah ketangkep. Yang jadi permasalahan lagi Bapak Ibu sekalian, teman-teman Tapak Suci juga agak galau. Ini Tapak Suci sudah hadir belum ini? Ini rodo nyebai ini Tapak Suci ini. Ustadz Salahuddin itu bukan mewakili Tapak Suci, ya beliau pendekar ya, tetapi beliau mewakili pemuda Muhammadiyah. Pak ini putih Pak ini, pun rawuh dereng. Pak ini, monggo Tapak Suci ditegur Pak ini, ya karena yang pemerhatinya Pak ini. 2 kali kita undang belum datang, ya. Saya nanti malah wedi ditegur. Jadi panjenengan amati ketika muncul di berita ada gambar senjata gear yang dipakai oleh pelaku, itu selalu di situ sabuk Tapak Suci yang dipakai untuk talinya. Mang perhatikan, ya sabuk kuning dengan ujungnya 2 buah lidah itu nek Tapak Suci tidak ada. Apa ini juga ada rekayasa lagi? Saya kok sok-sok mikirnya kayak gitu. Ya, yang kemarin belum ketangkap, mosok senjatane wis ditroke, di foto, ini kan jadi masalah. Ya, kalau sudah ketangkap, barang bukti sudah ada ya monggo lah. Lah niki barang bukti ini rungono, saksi-saksi masih dalam pemeriksaan, kok sudah ada pihak-pihak tertentu yang memunculkan senjata itu gear dengan tali sabuk Tapak Suci, siswa Tapak Suci sabuk kuning itu. Bahkan ada berita lagi di media sosial, pelaku itu sebenarnya mau ngantarkan ceweknya pulang. Naudzubillahi min dzalik. Ternyata itu juga hoak. Tidak mungkin anak-anak kita jam loro kok isih karo cah wedok. Tapi ya ini tadi, berita itu menjadi dipelintir. Monggo Bapak Ibu sekalian, kalau ada berita-berita yang sekiranya memang negatif, opo iki? Pateni wae. Kalau ada yang memang negatif, tolong ditahan dulu. Kemudian juga kita tetap waspada anak-anak kita, ya meskipun tidak ada jam malam, monggo Bapak Ibu sekalian, entah itu putranya sendiri, entah itu putra didiknya, terutama Bapak Ibu kepala sekolah, jangan merasa sudah aman.
oh sekolahku ra ono, nggonku ra ono. Jangan bilang begitu karena ini sasarannya nampaknya tidak hanya SMA Muhammadiyah 2. Ya, bisa jadi nanti SMA Muhammadiyah yang lain juga muncul, maka harus kita tangkal, kita cegah. Rodo greteh sidik, rodo juweh sidik tidak apa-apa, tapi insya Allah anak-anak kita aman. Kalau kita lihat ini biasanya kasus-kasus kayak gini muncul mendekati PPDB. Nah ini pas PPDB, bener mboten? Ini juga upaya ben sekolah kita namanya hancur, orang untuk sekolahan. Nah ini satu hal yang harus kita atasi Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak Ibu Kepala Sekolah. Bapak Ketua Cabang, monggo juga ikut memperhatikan wilayahnya masing-masing. Ada Malusaha, kemudian anak kita, Pemuda Muhammadiyah, Tapak Suci, monggo kalau perlu dikonsolidasikan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, menghadapi Idul Fitri. Saya di BCI, Ketua PHBI DIY Mas Budi. Ketua PHBI Mas Budi Setiawan. Kalau yang memang sudah siap monggo Pak. Kota Gede sudah sejak awal saya sampaikan lapangan Karang pakai. Ya. Nek nembung kok ora entuk dipakai nanti saya yang nembung ke wali kota. Karena kalau tidak mulai sekarang nanti akan semakin susah dan maaf nyon ngapunten akan dimanfaatkan oleh saudara muda kita untuk provokasi. Le salat sesuk ning masjid wae, le salat ning masjid. Padahal yang namanya Muhammadiyah sudah mempelopori sholat Id itu di lapangan. Monggo Bapak Ibu terutama Bapak-bapak Ketua PCM untuk mulai memanfaatkan lapangan yang ada. Kita kembali ke sebelum pandemi, meskipun dengan protokol yang tetap dilaksanakan. Titik-titik tertentu, pintu-pintu masuk tolong disiapkan cuci tangan, hand sanitizer. Kemudian juga masker tetap harus dipakai, khutbah tidak usah terlalu lama dan sebagainya. Tetapi mulai memfungsikan lapangan kembali biar giroh bermuhammadiyahnya juga mulai timbul lagi. Kemudian yang terakhir kemarin pimpinan daerah sudah menyelenggarakan Muspimdasus terkait dengan calon DPD RI dari Wakil Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Di kota sudah dilaksanakan, alhamdulillah di tempat ini juga ada 3, siapa aja Pak Badrudin, Pak Sauki, Pak Iri Yudianto, yang satu Pak Busro, Pak Irut maaf, Pak Irut. Wah, piye iki carane mateni iki. Wah. Jadi ada 3 itu yang dari kota. Ya, dari kota 3 itu setelah melalui penjaringan di tingkat cabang masing-masing. Nah, monggo nanti kita serahkan ke tim penjaringan di tingkat wilayah siapa yang akan diajukan oleh pimpinan wilayah berdasarkan Muspimwilsus. Dari 3 itu kita ajukan, nanti dari masing-masing PDM juga mengajukan 3 akan diambil 1. Siapapun yang terpilih kita wajib hukumnya untuk mendukung. Karena itulah perwakilan Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta yang tahun ini dilaksanakan betul-betul secara demokratis. Jadi tidak ada orang yang tidak tahu mestinya. Sehingga sekali lagi nanti pada saatnya akan ada Muspimwilsus, siapa yang mau diajukan, siapapun yang terpilih, monggo itu menjadi kewajiban kita. Taruhlah dari 3 orang itu yang kita ajukan kok dilalai ya ora ono sing kepilih, ya ndak apa-apa, karena itu adalah mayoritas suara di antara DPD yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta. Dan mudah-mudahan dari Muhammadiyah DIY tetap ada perwakilannya. Bukan masalah okeh dan sidik ya, tapi marwah persyarikatan dipertaruhkan Pak. Kalau sampai Muhammadiyah kok kalah karo liyane, kita sangat malu lah. Kota Jogja sebagai kota Muhammadiyah kok Muhammadiyah kalah. Maka itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama untuk mendukung siapapun nanti yang sudah diputuskan oleh pimpinan wilayah. Saya kira itu saja dari saya, dan monggo nanti Mas Budi untuk yang pertama bisa dilaksanakan sampai
menjelang maghrib nanti, dan nanti malam masih ada lagi. Oh ya, satu lagi, nanti ada launching buku apa Ustadz Taris, tuntunan perawatan jenazah, yang meskipun sebenarnya sudah banyak buku lah, tetapi itu yang dihasilkan, ditulis oleh teman-teman di Majelis Tarjih PDM Kota Yogyakarta. Mestinya ada beberapa buku yang lain, tapi yang paling siap ini ya kita launching dulu, yang lainnya nanti menyusul. Terima kasih, saya kembalikan pada pengacara untuk bisa dilanjutkan. Buka rin nggih, Mbak. Oh nggih. Marilah kita buka bersama kegiatan pengajian Ramadan pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta tahun 1443 Hijriah dengan bersama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Ahid Widi Rahmanto. Bapak, Ibu, dan seluruh warga Muhammadiyah yang hadir secara offline maupun secara online yang berbahagia, tibalah di penghujung acara pembukaan pengajian Ramadan 1443 Hijriah, pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Marilah kita tutup pembukaan ini dengan melafadzkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak kekurangan baik secara lisan dan perbuatan kami mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa ma yasurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang bertugas untuk memandu acara materi pertama, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan izinnya, limpahan kasih dan rahmatnya, kita diberikan kesempatan untuk berjumpa di sini, baik yang ada di dalam ruangan ini di SMA Muhammadiyah 2 Kota Yogyakarta maupun yang secara daring ya, dalam jaringan online di Zoom, via Zoom meeting, Pak. Kurang lebih ada sekitar 100 lebih peserta yang bergabung juga di Zoom meeting kita kali ini. Alhamdulillah, semoga apa yang kita lakukan ini dan pengajian Ramadan MPK PDM, pengajian Ramadan PDM Kota Yogyakarta kali ini dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salat berantekan salam tak lupa selalu kita junjungkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah suri teladan kita, contoh pemimpin umat yang wajib kita teladani, dan salah satu langkah kita adalah terus melanjutkan perjuangan beliau untuk menegakkan li'ila'i kalimatillah, nikmat Islam hingga akhir hayat nanti. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini dalam pengajian Ramadan PDM Kota Yogyakarta kami mengangkat tema yang cukup penting kami rasa, Pak, revitalisasi organisasi dan kepemimpinan Muhammadiyah untuk peradaban berkemajuan. Dan kami turunkan dalam tema itu menjadi tema yang pertama untuk materi pertama kita kali ini, yakni transformasi nilai kepemimpinan berkemajuan di Muhammadiyah, best practice Kiai Haji Ahmad Dahlan.
Insya Allah pada materi pertama ini kita akan mempelajari sama-sama, kita belajar bersama, menggali lebih dalam tentang bagaimana sebenarnya pengalaman terbaik, kisah terbaik yang dialami oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, pejuang pertama dari Muhammadiyah ini, untuk kemudian bisa kita lanjutkan bagaimana mentransformasikan nilai kepemimpinan berkemajuan di Muhammadiyah yang sesungguhnya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, di hadapan kita sudah hadir Bapak Ustadz Budi Setiawan ST. Beliau adalah Ketua MDMC Pusat Muhammadiyah Disaster Management Center, ya, Muhammadiyah Disaster Management Center Pusat Muhammadiyah, dan segala organisasi yang telah beliau rasakan di Muhammadiyah sebagai pemuda Muhammadiyah DIY, sebagai sekretaris jenderal pada tahun 1989 sampai 1993, lalu juga sebagai ketua MPK Muhammadiyah, Majelis Pendidikan Kader Muhammadiyah PWM, pada tahun 1995 sampai tahun 2000. Juga sebagai Lembaga Pustaka Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai ketua pada tahun 2005 sampai 2010. Kemudian juga sebagai takmir Masjid Gede DIY sebagai ketua pada tahun 2005 sampai 2015, dan pada saat ini beliau menjabat sebagai ketua di MDMC Pusat Muhammadiyah. Alhamdulillah beliau juga seorang tokoh Muhammadiyah kultural yang begitu memahami bagaimana sejarah Muhammadiyah di kota ini. Tanpa mengulur waktu kembali, kami persilahkan kepada Bapak Budi Setiawan untuk menyampaikan materi yang pertama kali ini. Kepada beliau kami silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa milisnati ajma'in. Yang terhormat Pak Ahid selaku Ketua PTM beserta segenap jajaran, Ibu Bapak, para peserta pengajian Ramadan kali ini. Satu peringatan menarik yang disampaikan Pak Ahid tadi, jangan sampai pengajian Ramadan ini hanya bersifat rutinitas sebagai sesuatu yang tidak kita lakukan tanpa kemudian ada sesuatu yang berarti. Apa yang berarti itu? Perubahan. Jadi transformatif memang tidak akan lepas dari semangat perubahan. Dan menjadi menarik ketika kepada saya diminta tentang transformatif nilai kepemimpinan atau nilai kepemimpinan transformatif dan berkemajuan dalam Muhammadiyah, best praktisnya Kiai Dahlan. Kemarin ada tamu dari TVRI Pusat kontak saya, kemudian saya berikan pada Pak Agung. Pada Pak Agung tadi selaku Sekretaris Umum PP. Pak Agung balik lagi, udah kalau yang ini tuh Pak Budi saja suruh dongeng. Kalau saya kan cuma dongeng saja ya. Dongeng ya saya terima dari orang tua saya gitu kan. Tapi Bang jadi menarik, ada pelajaran yang di sana bisa ditayangkan. Oke, ya. Jadi nilai kepemimpinan transformatif dari Kiai Ahmad Dahlan. Kita akan melihat apa yang dilakukan Kiai Ahmad Dahlan dalam menginisiasi Muhammadiyah, membesarkan, mengembangkan. Apa perubahan yang dilakukan dan kenapa Kiai dalam melakukan perubahan. Tentu perubahan yang berkemajuan, tidak berubah sekedar berubah. Saudara sekalian, kalau kita lihat lanjut, kepemimpinan transformatif dalam manajemen modern, saya mengutip dulu manajemen modernnya. Saya yakin Kiai Dahlan belum pernah baca nih. Next. Ada 4 ciri khas kepemimpinan modern, yaitu disebut dengan, maaf belum muncul ya, idealis, influence, karisma, inspirational motivation, intellectual stimulation, dan individual consideration. 4 hal ciri kepemimpinan modern. Saya yakin Kiai Dahlan nggak pernah baca ini.
Tetapi Kiai Dahlan mempraktekkan yang kemudian kalau kita rumuskan nanti kita lihat apakah yang dilakukan Kiai Dahlan itu cocok dengan ini. Pemimpin yang berkarisma dan mampu memberi pengaruh ideal sehingga menjadi panutan. Yang kedua, pemimpin yang memotivasi dan menginspirasi orang lain di lingkungannya dengan menyediakan tantangan di dalam pekerjaan yang harus dilakukan pengikutnya dan menciptakan ekspektasi yang jelas dan tujuan yang harus dicapai. Kita lihat nanti apakah kita melakukan ini. Ketiga, pemimpin yang mampu meningkatkan kesadaran pengikutnya untuk memandang masalah dari perspektif yang baru. Yang keempat, individual consideration, pemimpin yang memberikan perhatian secara pribadi kepada pengikutnya secara individual sesuai dengan kebutuhan yang bisa berbeda yang satu dengan yang lain. Saya membaca ini dalam rumusan manajemen modern, saya coba lihat dalam perjalanan kepemimpinan Kiai Dahlan. Lanjut. Nah, kita semuanya yakin dengan kesempurnaan Islam. Kiai Dahlan pun yakin dengan kesempurnaan Islam. Ya. Ayat dalam surat Al-Maidah kita semuanya yakin al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Semuanya yakin dengan kejayaan keunggulan Islam. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dua ayat ini tidak satu pun yang kemudian kita mengingkarinya, termasuk Kiai Dahlan waktu itu. Tetapi Kiai Dahlan melihat, kok kemudian umat Islam waktu itu tidak mencirikan ini. Tidak mencirikan Islam sebagai agama yang sempurna, tidak mencirikan Islam sebagai agama yang memberi manfaat langsung pada masyarakat. Kenapa? Kita lihat suasana masyarakat akhir, next, abad 19. Apa yang kita lihat kalau saya beli ilustrasi ini? Masyarakat yang tradisional dengan budaya lokal yang tercampur, ada sinkretisme antara tradisi dengan syariat, suburnya tahayul bid'ah khurafat, semuanya kita mengetahui. Dan kuncinya tertutupnya pintu ijtihad. Orang mengatakan Islam sudah sempurna, tidak ada ijtihad lagi. Padahal kita tahu sejak awal zaman abad ke-20 perubahan itu luar biasa. Dan kemudian yang nyata terbelakangnya umat Islam, suasana penjajahan. Kita lihat ilustrasi semani, bagaimana orang Jawa yang relatif Muslim menjadi kuda tunggangan bahasa kasarnya terhadap orang-orang lain. Karena kemudian orang Belanda, orang Asia Timur itu kedudukannya lebih dari orang pribumi yang relatif Muslim. Melihat latar belakang semacam itu, sementara ulama-ulamanya juga ada, Kiai Dahlan kemudian mulai berpikir apa sih yang salah. Kalau kita lihat next, kesempurnaan Islam dan ketertinggalan umat Islam, dua yang kemudian menjadi paradok. Di satu sisi kemudian Islam diyakini, tapi pada saat yang lain ketertinggalan umat Islam. Ini bagi Kiai Dahlan menjadi renungan yang tidak pernah selesai. Apa yang harus dilakukan? Perubahan menjadi sebuah keniscayaan, perubahan menjadi sebuah keharusan. Tetapi bagaimana kita merubah? Kiai Dahlan sendiri berpikir seperti itu. Apakah mampu kita melakukan perubahan secara sendirian? Apakah mampu Rasulullah SAW ketika diturunkan sendirian di kota Mekah, kemudian mampu melakukan perubahan? Pasti ada tahapan-tahapan yang dilakukan. Kita bisa melihat Rasulullah kemudian sendirian apakah berdakwah? Enggak. Dia menciptakan elit pimpinan, istilah saya, elit bukan dalam artian tapi elit itu berarti asyidaul kafar ruhamau bainahum. Orang-orang yang kemudian memahami betul apa yang dilakukan oleh Kiai Dahlan, apa yang dilakukan Rasulullah waktu itu, memahami dan berkomitmen. Ini satu hal yang menjadikan kita berpikir bagaimana Muhammadiyah bisa berkembang secara ini kalau tidak ada orang-orang berserta Kiai Dahlan. Orang-orang yang waladina ma'ahu asyidaul kafar ruhamau bainahum pada zaman Rasulullah. Orang-orang beserta Kiai Dahlan yang paham betul apa yang dibawa Kiai Dahlan. Yang paham betul bagaimana Kiai Dahlan akan bertindak melaksanakan. Meskipun bukan segala sesuatu tercipta dengan begitu saja. Ada proses, ada pertentangan, ya.
Apa dikira Kiai Suja tidak menentang Kiai Dahlan ketika Kiai Dahlan mendirikan sekolah? Kiai Fardhan menentang, orang Kauman menentang Kiai Dahlan mendirikan sekolah. Tetapi ketika perubahan itu bisa dikomunikasikan dengan baik, ini kehebatan Kiai Dahlan. Nah, sehingga kita mengerti bahwa yang dilakukan Kiai Dahlan ada tahapan-tahapan yang memang secara rasional itu bisa menjadi pelajaran bagi kita. Next. Kiai Dahlan, bagaimana Kiai Dahlan mengawali perubahan? Pada bulan Maulud 1335 Hijriah, kalau tahun nanti bisa dicek ya, tidak mesti benar. Di hadapan para penghulu, para khatib dan para ulama yang hadir di Serambi Masjid di Kauman, Kiai Dahlan mengumpulkan para ulama di Yogyakarta waktu itu. Kiai Dahlan kemudian menyampaikan renungan-renungannya tentang kerusakan umat Islam dan sifat-sifat ulama yang rusak. Pasca budaya Hindu menjadi budaya Islam di Pulau Jawa, tidak sedikit ulama yang kemudian pendeta Hindu sifatnya tapi menjadi orang Islam. Ulama Islam yang masih bersifat pendeta Hindu yang minta dilayani. Itu satu ciri yang kita lihat tahun 70-an masih ada. Orang bayar fitrah itu pada Pak Kiai. Yang oleh Muhammadiyah dicoba dirubah. Menjadi ulama itu trademark tersendiri. Nah, itulah yang sudah dihadapi Kiai Dahlan. Kebiasaan-kebiasaan mereka yang gemar menuduh ulama lain sebagai ulama rusak. Maka Kiai Dahlan mengatakan, marilah sekarang mengajak para ulama mengakui bahwa ulama rusak, ulama dajjal diri kita sendiri. Dan Kiai Dahlan mengatakan, dan saya Ahmad Dahlan termasuk ulama ulama yang merusak agama Islam. Mudah-mudahan pengakuan ini dapat menghapus dosa dan melebur amal saya. Ya, maksud saya melebur dosa ini ya, kalimat yang mungkin salah ketik. Inilah yang saya katakan, Kiai Dahlan tidak kemudian menuding orang lain, menuding diri sendiri. Untuk membuka satu pemikiran, yuk kita mencoba bareng. Ini mengawali perubahan itu dengan, kalau sekarang mungkin istilahnya dekonstruksi itu ya, dirubah semuanya. Apa yang menghancurkan diri sendiri bila perlu. Sehingga tidak kemudian orang marah terhadap apa yang dilakukan Kiai Dahlan. Meskipun kita tahu sudah sedemikian rupa pun, Kiai Dahlan juga menghadapi tantangan yang tidak ringan. Kiai Dahlan juga kemudian menghadapi tantangan-tantangan internal di kauman sendiri dari saudaranya. Jadi menarik ini. Next. Yang pertama tadi, memberikan tantangan dan meningkatkan kesadaran. Sebagai ulama yang harisma, nggak usah dibantah lagi. Kiai Dahlan itu anaknya Kiai Abu Bakar, seorang ulama sekaligus pedagang. Yang waktu itu di Kauman, ulama, ketep, pedagang mendapatkan nilai sosial tersendiri. Kiai Dahlan sudah mendapatkan itu. Tetapi Kiai Dahlan mampu memberi tantangan dan meningkatkan kesadaran pada murid-muridnya. Memaknai dan mengamalkan Al-Ma'un. Kita seringkali mendengar kisah Al-Ma'un. Kiai Hajat menulis dengan gegere surat Al-Ma'un. Surat yang hanya ayatnya sangat pendek. Pak Haidar Nasir mengatakan ternyata umat Islam butuh 15 abad untuk kemudian Al-Ma'un ditafsirkan dalam sebuah gerakan. Dan itu dilakukan Kiai Dahlan. Kita sering mengatakan, dengar cerita bagaimana Al-Ma'un oleh Kiai Dahlan diajarkan pada muridnya selama berminggu-minggu sampai 3 bulan. Memangnya hanya itu saja yang diajarkan Al-Ma'un itu. Tidak ada implementasi efeknya. Tidak ada perluasan dari pemahaman Al-Ma'un. Saya yakin tidak seperti itu. Seperti surat Al-Asr yang 3 ayat diajarkan sampai dikatakan 7 bulan. Tapi kita perlu melihat Al-Asr itu hanya 3 ayat itu atau ada pengembangan lain yang harus kita pahami. Saya yakin ketika kita menjelaskan Al-Ma'un akan berkait dengan ayat lain sehingga mampu merubah pikiran Kiai Suja dan kawan-kawan untuk melakukan tantangan. Nah, kamu sudah belajar belum? Sudah. Sudah hafal? Sudah. Sudah diamalkan. Ini kemudian berpikir bagaimana kita tema orang yatim, tema orang miskin, itu mampu menggerakkan murid-muridnya, Suja dan kawan-kawan, untuk kemudian melakukan gerakan di alun-alun mencari orang miskin, mencari anak yatim itu dibantu.
Saya yakin kalau hanya sekedar ngaji, hafalan, terjemahan, ya nggak bakalan mampu menggerakkan. Tetapi ini yang nampaknya perlu kita gali, bagaimana Kiai Dahlan menjelaskan Al-Ma'un itu pada para muridnya. Memanai Al-Ma'un dan mengamalkan Al-Ma'un. Kalau tidak, ar-ra'aitalladzi yukadzibu bid-din. Engkau yukadzibu bid-din, mendustakan agama. Mungkin dalam bahasa saya melecehkan agama kan. Artinya tantangan itu tantangan kepada para muridnya. Dan muridnya kemudian mampu menggerakkan apa yang menjadi ide pemikiran Kiai Dahlan. Tidak hanya itu, pada tahun-tahun berikutnya Kiai Suja loncat pemikirannya, mengorganisasikan pemikiran Al-Ma'un ini. Dulu-dulunya Kiai Dahlan itu, mana Kiai Dahlan ngerti organisasi. Ini harus kita sekarang bisa terbuka, dan pemikiran-pemikiran Kiai Dahlan yang terbuka dengan yang lain. Jadi yang pertama tadi mengawali gerakan perubahan, kemudian memberi tantangan dan meningkatkan kesadaran. Ibu bapak yang saya muliakan, keterlibatan Kiai Dahlan dalam masyarakat semakin besar sejak ayahnya meninggal dunia. Karena apa? Dia akan menjadi ketib, sehingga dia kemudian melanjutkan apa yang dilakukan oleh ayahnya. Tetapi tidak sekedar melanjutkan, ada beberapa perubahan. Secara ekonomi, ketib itu punya gaji lumayan, dia punya pelungguh. Ya. Secara ekonomi, Kiai Dahlan itu hidupnya mapan. Bapaknya ketib, pedagang batik. Tetapi Kiai Dahlan memanfaatkan kekayaannya itu bukan untuk kemudian, tapi lebih banyak untuk beli kitab. Yang kitab waktu itu jangan bayangkan dengan kitab sekarang. Mungkin hanya beberapa ulama yang punya beberapa kitab gitu ya. Karena kitab-kitab masih diimpor dengan cara yang sangat tidak mudah. Dan yang berbeda Kiai Dahlan ketika dia menjadi ketib, kalau para ketib sedang caos, kan punya kewajiban caos. Maka saya waktu jadi takmir suruh jadi abdi dalam, malas nanti suruh caos gitu ya. Ketika caos itu mereka hanya sekarang aja di kira-kira beberapa bulan di Masjid Gede dengan caos juga nih mau dihidupkan lagi. Tapi banyak kan yang orang luar para abdi dalam keraton. Tapi Kiai Dahlan ketika caos tugas sebagai ketib piket di Serambi, maka dia mengadakan pengajian di situ. Ini yang berbeda kepada orang-orang yang datang di Masjid Gede. Sesuatu yang kemudian tidak terjadi sebelumnya. Kiai Dahlan mampu memberikan contoh perubahan. Bahwa Islam itu bukan sekedar sesuatu yang dihafal. Kemarin saya sangat tertarik dengan sampaikan Ustadz Fatur Rahman Kamal ketika pengajian Ramadan di tingkat pusat. Ya. Ketika beliau bicara tentang ad-din, ya, tadaniyah bil ihsan itu Kiai Dahlan. Mampu melaksanakan agama dengan ihsan, mengimplementasikan, mempraktekkan. Ustadz Fatur Rahman cukup menjelaskan dengan sangat bagus sekali. Nah, kita bisa lihat, lanjut. Ahmad Dahlan mendapat kesempatan mengajar. Sesuatu yang waktu itu agak susah. Mengajar kepada sekolah quick school, sekolah guru para anak-anak orang-orang kelas tertentu. Dan kemudian saat itulah menurut cerita Kiai Dahlan memotong baju gamisnya menjadi pendek dan memakai kain di bawahnya. Padahal dulunya sudah lama gamisnya panjang seperti sekarang yang sering kita lihat. Tetapi yang dilakukan Kiai Dahlan dia memotong apa? Untuk menunjukkan perubahan tubuh, sesuatu yang biasa saja. Ketika dia mengajar, dia kemudian mengerti apa sih butuhnya para murid di situ. Ya mungkin kemudian divisualkan dalam film Sang Pencerah oleh Saudara Hanung. Orang boleh setuju, boleh tidak, tapi ada menjadi menarik. Dia mengajarkan agama Islam sehingga muridnya itu tidak puas, ini yang menjadi menarik. Sehingga muridnya datang ke rumah Kiai Dahlan untuk kemudian mencari tambahan pelajaran. Padahal awalnya seperti divisualkan di film Sang Pencerah, murid-muridnya paling guru agama paling seperti itu, nggak pakai alas kaki dan sebagainya. Tetapi ketika datang Kiai Dahlan dengan baju yang bersih, sebagai seorang piyayi itu ya, bukan kiai tapi piyayi, maka kehormatan muridnya muncul. Apa? Kiai Dahlan mengerti apa yang dibutuhkan muridnya itu loh. Berbeda ketika Kiai Dahlan ngajar Suja dan kawan-kawan, tapi ketika Kiai Dahlan ngajar di quick school ya harus pola quick school. Sehingga murid-muridnya pada ada datang. Salah satu yang datang itu anak Belanda, di film dipotong gitu ya. Saya sempat ayala-ayala dengan Pak Din Samsudin waktu itu.
Di film itu ada seorang anak murid Belanda datang ke rumah Kiai Dahlan, tanya pada Kiai Dahlan, Kiai, sekolah ini milik siapa? Waktu itu Kiai sudah mulai sekolah di rumahnya. Milik saya, yang ajar siapa? Saya. Murid ini orang Belanda loh, kalau orang Jawa nggak berani pasti. Kalau Kiai mati, sekolah ini gimana? Mikir Kiai Dahlan. Kalau yang tanya orang Jawa saya yakin nggak berani Pak. Tapi ini orang Belanda berani. Karena unggah-ungguhnya beda. Tapi bermanfaat bagi Kiai Dahlan. Iya ya, kalau saya mati terus ini siapa yang teruskan ini? Inilah salah satu amal Kiai Dahlan mulai berpikir organisasi. Di film itu dipotong. Padahal sesungguhnya ada Pak Dir waktu wah nanti tidak dikira kita ini memang masukan dari Belanda. Bagi saya nggak masalah. Wong Kiai Dahlan juga mengadopsi tata cara Barat untuk mengajarkan agama. Justru keterbukaan Kiai Dahlan inilah menjadi satu yang menarik. Dia mengambil hal yang baik meskipun bukan dari sumber Islam secara langsung. Nah, disinilah kemudian ada pemikiran Kiai Dahlan untuk organisasi ya saat itu ketika dikatakan yuk nek Kiai Dahlan matimu sekolah ini sing arep neruske sapa. Jalan pendidikan. Ini satu perubahan yang sangat radikal ketika waktu itu Kiai Dahlan kemudian mencoba mengenalkan jalan pendidikan sebagai salah satu hal. Ketika kemarin saya ditanya TVRI, saya nggak tahu kan tayangan kapan, katanya itu acara Ramadan. Kenapa Muhammadiyah tidak menjadi partai politik? Ya saya mencoba menjelaskan Muhammadiyah mengambil core inti kegiatannya pendidikan, kesehatan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Apakah Muhammadiyah anti partai politik? Tidak, tapi Muhammadiyah memang tidak menjadi partai politik sampai seabad ini sehingga kita bisa bermuhammadiyah dengan lebih leluasa. Ahmad Dahlan menyampaikan ide pendirian ke sekolah yang mengacu pada metode pengajaran seperti yang berlaku pada sekolah milik pemerintah kepada berbagai pihak, termasuk pada santrinya. Santrinya nolak semuanya. Kok kurang kerjaan dirikan sekolah secara Belanda ya, kalau dalam film itu kan kafir gitu. Kan sangat tidak jelas Kiai Dahlan menyampaikan sesuatu yang terpikir saja tidak oleh Sujak dan kawan-kawan. Mereka menolak, acuh tak acuh, bahkan dari tegas kemudian ide pendidikan itu pendidikan kafir bertentangan dengan tradisi. Sekali lagi bertentangan dengan tradisi dalam agama Islam. Kemarin Profesor Amin Abdullah menjelaskan tentang agama Islam dan pemahaman terhadap Islam. Itu bisa saja berbeda. Islam itu sakral, tapi kalau sudah pemahaman, rasionalitas manusia masuk. Bisa baik, tapi bisa juga kurang baik. Akibatnya para santri yang selama ini belajar kepada Kiai Dahlan, satu persatu meninggalkan. Tapi apakah kemudian Kiai Dahlan berhenti? Tidak. Kiai Dahlan kesabarannya luar biasa. Untuk kemudian dia cari anak yang lain, satu demi satu mereka kemudian belajar, mau mendapatkan pelajaran di sekolah yang dibentuk Kiai Dahlan. Sistem klasikal yang sama sekali tidak dikenal di dalam sistem pendidikan Islam. Semuanya dengan sistem sorogan seperti pondok-pondok. Perubahan inilah merupakan tantangan sekaligus Kiai Dahlan memberikan ekspektasi. Nanti kapan memberi ekspektasi akan kita lihat. Ibu, bapak, dan saudara sekalian. Walaupun belum mendapatkan dukungan, Kiai Dahlan terus melaksanakan pendidikan tersebut. Yang menerapkan model sekolah mengajarkan ilmu agama Islam maupun pengetahuan umum, sesuatu yang tidak pernah didapatkan waktu sebelumnya. Muridnya 8 orang, ruangnya kecil, belajar. Kenapa kemudian rumah-rumahnya itu mepet gitu ya, maka kemudian rapat-rapat muatnya itu dilakukan di pendopo tablek ya. Saya sering ditanya, kapan Muhammadiyah dikatakan, yuk kita dirikan seperti di film Sang Pencari. Ya sekarang menjadi rumah saya kebetulan ya. Karena rumahnya kita sudah untuk sekolah, rapatnya pindah di pendopo tablek. Inilah saya katakan, Kiai Dahlan nggak pernah kemudian mundur, tapi mencoba menjelaskan dengan sebaik-baiknya telaten kepada para muridnya. Ini kan suatu transformasi yang luar biasa. Tetapi bukan kemudian nilai, tetapi kemauan Kiai Dahlan, ketekunan Kiai Dahlan melakukan perubahan ini yang harus kemudian menjadi pemahaman pelajaran bagi kita. Nah, merekonstruksi arah kiblat Masjid Agung Yogyakarta, peristiwa yang sangat populer dan sangat terkenal. Tetapi maknanya apa sih yang dilakukan itu?
Secara umum masjid di Pulau Jawa semuanya lurus ke barat, pokoknya salat di madhep kulon. Hal ini mengganggu pikiran Kyai Dahlan yang sudah mencoba belajar geografi dasar gitu, sehingga ngerti posisi masing-masing. Sehingga pada tahun 98, abad yang lampau, 1898, sekali lagi mengundang ulama-ulama untuk diajak ngomong. Siapa yang merubah garis di Masjid Gede? Bukan Kyai Dahlan, murid-muridnya yang bersemangat kan gitu. Kyai Dahlan jangan dulu, tapi muridnya sangat bersemangat, sehingga kemudian Kyai Pengulu marah kan itu. Nah, musyawarah tidak bisa kemudian memutuskan hasil, yuk kita rubah kiblat. Tidak, tantangannya luar biasa. Karena apa? Keakuan Pengulu tersinggung. Kok ada kiai baru, ketib yang bukan ketib utama, melakukan perubahan, masjid besar, masjid gede itu simbol, ikon keraton, kok dirubah. Ini sesuatu yang sangat tidak sederhana. Ketika Kyai Dahlan kemudian, yo wis nek ngono sing tak dandani hanya suronya sendiri atau langgarnya sendiri. Kauman itu terpadu, semuanya tunduk di bawah Pengulu. Waktu itu Kiai Kamaluddin Ningrat, bukan sebelum Muhammad Kamaluddin Ningrat loh, bukan Kiai Sang itu. Begitu dengar langgar Kyai Dahlan dirubah, itu bagian dari ketib, nggak boleh merubah tanpa izin. Sehingga tragedi perubahan langgar semuanya kita mengetahui. Sesungguhnya bukan masalah benar tidaknya garis soft itu, tetapi ego Kiai Pengulu inilah yang kemudian marah kepada Kyai Dahlan. Inilah yang dipahami oleh Kyai Dahlan. Maka menjadi suatu hal yang sangat luar biasa kalau kemudian salah seorang murid Kyai Dahlan, Kyai Sangidu menjadi Pengulu. Ini waktu itu ceritanya kalau mau pergantian Pengulu itu kauman tegangnya luar biasa. Sampai ada isu, wah Kiai itu sudah mendapatkan daru tadi malam lihat. Ya seperti sekarang, isu itu sengaja dibuat untuk legitimasi. Seorang kiai yang kepengen dia buat isu. Tadi malam ada daru jatuh. Wah, oh ya, wah. Ya itu sama saja meskipun beda cara itu ya. Karena waktu itu kepercayaan menjadi Pengulu itu wah luar biasa itu gajinya. Ya. Nah inilah pertama dia mengakui dirinya salah. Kedua mendirikan jalan pendidikan. Ketiga mereka simbol-simbol itu dirubah oleh Kyai Dahlan sampai ke substansinya. Berikutnya melalui organisasi. Siapa yang pernah berorganisasi? Ketika kemudian Kyai Dahlan dialog dengan murid Belanda tadi, yuk sing mau neruske siapa? Kyai Dahlan mikir, ya. Apakah kemudian langsung yuk kita dirikan organisasi? Enggak. Ada tahapan, ada proses. Siapa yang membantu? Budi Utomo. Harus diakui memang Budi Utomo membantu pendirian Muhammadiyah. Tetapi memang kemudian bagi Dr. Sutomo, Dr. Wahid dan kawan-kawan, semangat Kyai Dahlan memajukan masyarakat itu yang cocok oleh Budi Utomo. Bukan spirit Islamnya, kan Budi Utomo bukan organisasi Islam. Tetapi spirit kemajuan itu yang kemudian mengilhami Budi Utomo. Yo Dahlan, kalau begitu dirikan Budi Utomo di Kauman. Bahkan Kyai Dahlan menjadi komisaris Budi Utomo waktu itu. Dengan cara seperti itu, keinginan Kyai Dahlan untuk membentuk Muhammadiyah diakomodasi oleh Budi Utomo. Sehingga kemudian Budi Utomo lah yang ini loh SOP-nya kalau mau mendirikan organisasi. Mana Kyai Dahlan tahu, mana Sujak tahu. Ketika kemudian organisasi itu dirikan, apa yang diketahui oleh Kyai Dahlan? Sangat-sangat minim. Kyai Dahlan menjadi terbuka terhadap pemikiran Budi Utomo yang lebih ngerti kan Dr. Sutomo, Dr. Wahidin, orang yang mendapatkan pendidikan barat. Inilah keterbukaan pemikiran Kyai Dahlan menyerap dari yang lain. Nah, kemudian perkumpulan perempuan. Mana ada pemikiran perkumpulan perempuan pada awal abad 20. Tapi Kyai Dahlan melihat bahwa perempuan maupun laki-laki segalanya menjadi hal yang harus kemudian mendapatkan perhatian. Waktu itu kalau perempuan sudah dalam usia remaja, pingit. Kyai Dahlan melihat boleh dipingit, tetapi tetap belajar. Gimana?
ya kita dirikan tempat belajar khusus perempuan. Sehingga ada Bu Munjiah, ada Bu Bariyah, ada Bu Hasyimah, putra lurah. Yang di Kauman itulah yang kemudian dia kan punya putra Bu Hasyimah, kemudian Bu Munjiah, Bu Bariyah, Bu Walidah, tapi bukan Walidah istrinya Kiai Dahlan. Punya perempuan, punya putra perempuan 4, putra laki 4, semua diserahkan pada Kiai Dahlan. Ini nampaknya Lurah Hasyim ini belum diangkat dalam sebuah penelitian yang serius. 8 putranya, siapa putranya yang lainnya? Kiai Fahrudin, Kiai Suja, kemudian kakeknya Pak Muhammad Muqaddas, Kiai Zen, satunya lagi, saya agak lupa, 8 orang putranya, itu menjadi kader inti Persyarikatan Muhammadiyah semuanya. Nah, kenapa Kiai Nyai Dahlan waktu itu tidak menjadi ketua pimpinan pusat Aisyah? Kenapa yang jadi Bariyah dulu? Sampai sekarang, baru kan Kiai Nyai Dahlan itu menjadi ketua pimpinan pusat Aisyah setelah Kiai Dahlan meninggal. Ada banyak versi, tapi menarik. Karena waktu itu yang pertama Nyai Dahlan ini kalah pintar sama Bariyah. Bariyah sudah mendapatkan pendidikan Belanda, bisa baca tulis huruf Latin. Nyai Dahlan baru bisa baca tulisan Arab. Yang kedua, ini menarik juga. Karena waktu itu Nyai Dahlan hamil atau tidak punya anak kecil sehingga kerepotan. Ini kan menjadi pertimbangan yang luar biasa yang tadi saya katakan, memberi perhatian kepada persoalan-persoalan pribadi. Itu pemimpin yang berpikir ke depan dengan luar biasa. Jika kemudian tahun 13 mulai mengirimkan kaum perempuan belajar umum, sampai kemudian mendirikan kelompok Sopo Tresno, sampai kemudian mendirikan organisasi perempuan. Dan tidak harus Nyai Dahlan jadi ketua, tapi Bu Bariyah dulu. Ya. Pandu Hizbul Waton. Nyai Dahlan melihat Pandu di Mangkunegaran, Solo. Pulang tanya, opo to kuwi? Kiai Muhtar menjawab, Pathfinder. Wah, apik kegiatannya, melatih anak-anak berdisiplin baris-berbaris. Yang kemudian oleh Kiai Haji diusulkan namanya berubah Hizbul Waton. Ini juga kemarin saya ceritakan pada TVRI. Muhammadiyah tidak mendirikan partai politik, tapi melahirkan tokoh-tokoh pendiri negara. Pak Dirman toh alumni Hizbul Waton, anak Hizbul Waton yang kemudian memimpin negara ini. Prof. Karmu Zakir, anak didik Muhammadiyah menjadi panitia 9, Ki Bagus menjadi pendiri negara ini. Dari rahim Hizbul Waton ini lahir orang-orang luar biasa. Mungkin di sini Mas Wahid masih sempat ikut Albang ya. Tapi dulu yang namanya Cah Kauman kok Ramelu Hawe itu luar biasa. Ayah saya itu masih cerita bagaimana merasa betul jadi didikan Pandu. Secara pribadi, secara kepemimpinan semuanya melalui Pandu. Ya, meskipun zaman sekarang sudah berubah ya. Tetapi anak didik inilah yang menjadi luar biasa. Tapi ya ini yang menjadi penting, inilah salah satu ide Kiai Dahlan meneruskan pendidikan Muhammadiyah. Penguatan kelembagaan. Ketika para pemuda ini sudah mulai pinter, ada konflik-konflik internal di persyarikatan, iya. Tapi Kiai Dahlan sudah memberi ekspektasi. Memberikan harapan, yuk kita atur sekarang penguatan kelembagaan. Maka dibentuklah lembaga-lembaga dalam persyarikatan Muhammadiyah. Ada bagian sekolah, ada bagian tablek, ada bagian taman pustaka, ada bagian PKO. Bagaimana ketika Kiai Suja bicara mendirikan rumah sakit, semua orang ketawa. Ngoyoworo Muhammadiyah kok mendirikan rumah sakit. Tapi Suja, itu kata Pak Haidar, pemikirannya itu loncat ke depan. Dia ketemu pada pemerintah Belanda, tolong saya diberi dokter. Lu apa dokter? Kalau Bethesda diberi dokter, kenapa saya tidak? Terpaksa pemerintah Belanda ngirim dokter untuk membantu merintis awal klinik Muhammadiyah. Kalau tidak ada Suja yang pikirannya loncat, sekarang kita punya puluhan rumah sakit dan klinik di Indonesia, luar biasa. Ada keberanian karena Kiai Dahlan memberi kesempatan. Apa ketika Suja mau mendirikan PKO semuanya mentertawa, Kiai Dahlan ikut tertawa? Enggak. Tetap Suja bagian PKO, cita-cita mendirikan rumah sakit. Fahrudin bagian tablek, mengembangkan ajaran. Nah inilah beberapa yang saya lihat dari apa yang dilakukan Kiai Dahlan. Sehingga dengan demikian kita bisa melihat
bahwa rangkaian di dalam Kiai Dahlan itu sesungguhnya persis seperti yang di awal ini tadi. 4 ciri dari kepemimpinan yang transformatif. Meskipun tanpa teori yang tinggi, Kiai Dahlan kemudian 4 hal dari kepemimpinan transformatif dilakukan. Oleh karena itu menjadi penting bagi kita semuanya. Sekarang kita semuanya ngerti kepemimpinan transformatif. Dan Kiai Dahlan sudah melakukan. Sekarang bagaimana praktek baik Kiai Dahlan itu kita terapkan sekarang, tentu dengan perubahan-perubahan yang luar biasa pada zaman sekarang ini. Tantangannya bisa berubah, tapi tantangan harus ada. Kalau nggak ada tantangan, kapan kita maju? Kita itu kurang cepat karena nggak ada tantangan. Sekarang dunia sudah berubah sedemikian rupa. Pengajar Ramadan PP yang tema era disrupsi, era yang tidak linear sekali, tapi sudah ada perubahan-perubahan yang bisa mengejutkan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang gaptek, saya kadang-kadang juga agak gaptek juga, tapi harus paham ada media sosial yang luar biasa. Saya itu kalau baca media sosial, Twitter, rasanya itu getem-getem lihat orang-orang Islam yang mencemooh, mencibir Islam. Luar biasa mereka baca kata sekali. Saya pikir itu karena waktunya sangat mepet, sekali terima kasih, tapi setidaknya menginspirasi kita. Pemilihan Kiai Dahlan itu pemilihan yang sangat modern, tetapi dilakukan dengan persuasif. Dia tidak melawan orang tua. Siapa pemimpin Muhammadiyah awal? Bukan Sujak, bukan Farudin, tapi Kiai Dahlan bersama orang-orang tua di Kauman yang tidak menjadi muridnya, tapi diberi kesempatan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa sekali penjelasan dari Pak Budi terkait sejarah dan juga best practice ya yang bisa kita pelajari. Ini sini ada beberapa catatan dari saya. 4 poin ya tentang kepemimpinan transformatif sebagai seorang pemimpin yang harus berkarisma, memiliki motivasi dan bisa menginspirasi serta kemudian meningkatkan kesadaran dan juga memberi perhatian pribadi ya, pada seluruh anggotanya. Baik kepada seluruh hadirin, baik yang secara offline maupun online, kami buka sesi pertanyaan. Untuk sesi pertama, kami buka sesi pertanyaan. Untuk yang pertama, silakan mengangkat tangan untuk yang di ruangan ini. 1, 2, 3, 4. Oke, 4 penanya, oke. 1, 2, 3, 4. 4 penanya dulu. Bisa mohon bantuan panitia memberikan mic. Pak Ashad, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator dan Pak Kiai Budi. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, nama Hatip Mawan dari kota, supirnya kepala sekolah Muhdasa. Begini Pak, yang pertama, Kiai Dahlan itu dikelilingi anak-anak muda, dan saya yakin karena anak muda itulah Muhammadiyah cepat besar dan jangkauannya luas. Kira-kira ada nggak pernah konflik di era dulu gitu ya, konflik antara yang muda dengan yang tua? Jika ada mungkin bisa diceritakan gitu ya, dan mungkin solusi apa yang diambil Muhammadiyah? Konflik yang muda dan yang tua? Ya, konflik kaum tua dan muda, karena di kelilingnya Kiai Dahlan itu kan banyak anak-anak muda. Nah, kalau ada memang konfliknya, apa konflik itu dan kebijakan kiai-kiai pada waktu itu seperti apa? Menyikapi anak-anak muda yang mungkin nakal, ya seperti itu. Terus ini saya ingin konfirmasi Pak Kiai, apakah benar Kiai Dahlan itu terinspirasi di dunia pendidikan itu dengan Romo Van Lith dari Muntilan ya, karena beberapa penelitian mengatakan seperti itu, termasuk dikutip sama Pak Malik Fajal almarhum. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di belakang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Budi, jadi mohon izin, saya kok agak keberatan tesis awal yang dibuat oleh Pak Budi bahwa gerakan Muhammadiyah atau gerakan Muhammadiyah yang dibangun oleh Kiai Dahlan itu dengan basis kepemimpinan transformasional. Bagi saya Muhammadiyah itu transformasi atau kemudian perubahan itu adalah efek saja, tetapi yang paling prinsip dari gerakan Muhammadiyah yang dibangun oleh Kiai Dahlan itu adalah kemampuan beliau atau kepemimpinan yang mau untuk memenuhi kebutuhan umat sesuai dengan tuntutan zaman, bahwa kemudian konsekuensinya adalah sesuai melakukan perubahan atau tetap tidak melakukan perubahan itu adalah konsekuensi saja, karena ada beberapa hal yang kemudian Kiai Dahlan tidak melakukan perubahan dalam banyak kasus kebudayaan gitu. Tetapi justru ini adalah ciri bahwa kemudian karena itu pada waktu itu masih dibutuhkan oleh umat. Jadi apa yang dibangun itu bukan kepemimpinan transformatif, tetapi kepemimpinan yang mampu untuk menjawab kebutuhan umat sesuai dengan tuntutan zaman. Kemudian yang kedua, prinsip utama dari gerakan Muhammadiyah Kiai Dahlan itu menurut saya adalah tetap iman yang mampu, yang bisa diimplementasikan dalam sebagai jawaban atau memenuhi kebutuhan dari umat yang sesuai dengan tuntutan zaman. Jadi menurut saya godaan kita untuk sebagai sebuah bagian dari pemimpin perubahan itu mungkin perlu kita koreksi bersama. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Wuri Astuti dari pimpinan daerah Aisyah Kota Yogyakarta. Saya langsung saja karena sudah azan kelihatannya terkait perkumpulan perempuan. Saya tidak ingat redaksinya seperti apa. Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah bicara tentang janganlah karena urusan dapurmu kamu tidak ikut berperan dalam memperjuangkan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar bagi bapak-bapak. Saya tidak tahu redaksi seperti itu, tapi intinya yang saya ingat seperti itu. Nah, saya ingin sampaikan bahwa berarti Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah memperjuangkan berbagi peran seimbang dan berkeadilan gender. Sementara hari gini kita masih banyak sekali mengalami perempuan-perempuan yang diperlakukan tidak seimbang dan berkeadilan gender. Terima kasih, mohon komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pepet Merahip. Konflik di persyarikatan itu zaman Kiai Dahlan. Tapi memang Kiai Dahlan tantangan sujak ketika meninggalkan nggak mau ikut sekolah kan sudah mulai konflik. Tetapi Kiai Dahlan mampu ketika konflik dengan pengurus sepuh, apa Kiai Dahlan frontal nggak baik, Kiai Dahlan kan pergi waktu itu. Dan kakak iparnya yang memaksa Kiai Dahlan untuk balik. Tapi pendekatan kepada yang sepuh itulah yang luar biasa. Ketika pada zamannya Kiai Dahlan sudah meninggal, Kiai Hisham, bagaimana Kiai Hisham konflik dengan Kiai Yazid, Kiai Basir, Kiai Muhtar, itu kan dari konflik, tapi konflik itu kemudian bisa dikemas dengan baik. Ini yang menjadi sesuatu yang luar biasa waktu itu. Begitu selesai ya sudah, ini yang konflik pemikiran bukan konflik pribadi ini yang nampaknya perlu kita pelajari di Muhammadiyah. Itu sesuatu yang kemudian Pak Asa tadi ya, bahwasanya ada pendefinisian atau istilah yang berbeda, saya sangat lemah di situ. Jadi kalau kemudian ada transformasi sebagai perubahan dengan sebagai menjawab kebutuhan, monggo saja, saya tidak ingin mempertentangkan. Sebab saya sendiri juga merasa kalau membuat istilah itu mendefinisikan mungkin bisa, mendefinisikan kan membatasi, saya kadang-kadang tidak bisa secara tepat. Tapi seperti dikatakan oleh Pak Asa tadi, bahwasanya Kiai Dahlan itu mampu memberikan kebutuhan saat itu, kebutuhannya dengan perubahan menurut saya, sehingga ini sehingga terjadi. Kemudian tadi misalkan orang bermuhammadiyah ya, kemudian merasa ada ketidakpuasan di Muhammadiyah, dia kemudian mengikuti kegiatan yang lain. Ini memang menjadi persoalan ketika Muhammadiyah sudah menjadi organisasi yang besar. Ketika tahun 20 kepemimpinan Kiai Ibrahim terjadi kristalisasi ideologi, macam
mulai melakukan disiplin. Berbeda ketika awal Kiai Dahlan sangat cair sekali sehingga disebut gerombolan. Tetapi ketika sudah menjadi organisasi, ada tata aturan, Prof. Munir mengatakan itu sudah keharusan. Ada ketaatan, ada ketaturan anggota, ini yang tidak bisa dihindari. Mungkin sementara itu ya, mungkin nanti kita lanjutkan berbicara yang lain karena waktu maghrib sudah masuk, nanti tidak kira saya memperpanjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beli plus sekali sama-sama pada penyampaian yang luar biasa, dan mohon maaf karena waktu yang cukup singkat ini. Sudah masuk waktu berbuka, kita cukupkan. Mungkin ada pertanyaan di online belum bisa kita lanjutkan, nanti kita lanjut pada materi yang selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Pak Budi atas apa yang telah disampaikan dan kepada seluruh hadirin baik offline maupun online. Kita akhiri sama-sama materi kali ini dengan bersama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Baik, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Budi bisa maju ke depan untuk diberikan kenang-kenangan dari Bapak Badrudin. Wah, ini cindera mata, penyerahan cindera mata. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Untuk ini sudah masuk waktu berbuka belum, Pak? Sudah ya? Sudah masuk waktu berbuka, mohon maaf. Silakan bisa kepada para peserta bisa langsung mengambil kepada pimpinan. Pak Ahid, pimpinan diarahkan jenengan. Peserta bisa ngambil, monggo silahkan mencari tempat yang nyaman. Bisa. Langsung, Pak.